dengan Ibu siapa? Ibu Yonika. Ibu Yonika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Biaramia. Saya bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa dibantu Ibu? Saya menggunakan KB Ibu. Saya bingung kira-kira KB apa yang cocok buat saya ya Bu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut konsultasinya, saya akan mengenal pendatang terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu nama lengkap Mbak Yonika dan umurnya? Yonika Inasa, umurnya 25 tahun. 25 tahun, nama suami dan umurnya? Nadaru, umurnya 26 tahun. Alamatnya gimana Ibu? Di Nogotirto Bu. Di Nogotirto ya. Oke. Ibu ini kan kita akan melakukan konsultasi. Mungkin saya akan minta waktunya dulu. Ini mungkin akan menghabiskan waktu 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju Bu. Setuju ya. Sebelum kita melakukan konsultasi pada siang hari ini, kita membaca basmalah sama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ABPK ini ada 3 jenisnya Bu. Ada yang 1 kapsul, 2 kapsul, dan 6 kapsul ya dia. Ini ya. Ada yang 6 kapsul ya Bu. Jadi ABPK ini atau impuan ini sangat efektif Ibu. Apabila efektif selama 3 tahun untuk yang 1 sampai 2 kapsul, untuk yang 6 kapsul itu bisa efektif sampai 5 tahun Ibu. Nah, ini juga hampir semua ibu dapat menggunakannya Ibu ya. Terus kalau ibu nanti misalkan ingin punya anak lagi, ini bisa dicabut kapan aja dan kesuburannya cepat kembali. Nah, terus namun ini tidak melindungi ibu dari IMS ya Bu ya. Kalau ibu ingin terlindung dari IMS, ibu bisa menggunakan kondom. Setelah itu mungkin ini akan mempengaruhi haid ibu nanti 3 bulan pertama aja Bu, biasanya segitu. Itu udah. Selanjutnya yang tidak bisa menggunakan ABPK ya Bu ya. Sebagai usaha perempuan itu bisa menggunakan ABPK dengan aman, namun ada beberapa ibu yang tidak bisa menggunakan ABPK Bu. Itu yang pertama itu ibu yang sedang menyusui kurang dari 6 bulan. Apakah ibu sedang menyusui Bu? Tidak Bu. Tidak ya. Terus itu ibu yang sedang hamil. Ibu apakah ibu ada kemungkinan hamil? Tidak juga Bu, soalnya saya juga sekarang lagi di dalam bulan sih Bu. Oke, berarti lagi datang bulan juga ya, udah pasti udah hamil dong ya. Terus dengan ibu yang memiliki kondisi kesehatan yang serius seperti penyakit hati atau penyakit kuning, pernah mengalami kanker payudara, apakah ibu pernah? Tidak juga. Tidak ya. Terus minum obat untuk gigi, ibu pernah tidak? Ibu apakah ibu sekarang sedang mengonsumsi obat selama 6 bulan berturut-turut Bu? Tidak ada Bu. Enggak juga ya. Terus apakah ibu pernah mengalami perdarahan selain menstruasi ini Bu? Di luar menstruasi ini tiba-tiba ada perdarahan aja gitu, pernah enggak? Tidak ada Bu. Enggak juga ya. Berarti kondisi ibu ini baik ya Bu ya. Berarti ibu bisa menggunakan implan ya Bu ya. Terus selanjutnya itu efek samping. Jadi efek sampingnya itu ada efek samping umum, yang sangat umum dan jarang. Jadi yang efek samping yang umum ini biasanya itu bercak atau haid ringan. Jadi itu nanti pas awal pemakaian itu biasanya nanti ada bercak-bercak Ibu, tapi jangan khawatir, ini nggak berbahaya ya Bu ya. Ini cuma efek sampingnya aja dari penggunaan implan tersebut. Terus yang umumnya itu haidnya menjadi tidak teratur, kadang-kadang ada juga yang tidak mendapatkan haid. Itu sangat itu nggak berbahaya ya Bu. Terus ada juga yang lebih parahnya itu ada juga yang mengalami sakit kepala, kepala membesar, terus pusing dari payudara, gelisah, mual itu Bu. Tapi sangat jarang Ibu yang mendapatkan efek samping seperti itu. Selanjutnya pemasangan dan pencabutan AKBK ya Bu ya. Pemasangan ini biasanya selama 5 sampai 10 menit. Terus pencabutannya sekitar 15 menit. Terus suntikannya ini menghentikan nyeri nanti di bagian bagian yang dilakukan implan itu akan disuntikan bius Ibu. Ibu ada tidak Bu alergi terhadap obat bius atau anestesi gitu nggak Bu? Nggak ada sih Bu, aman-aman aja. Aman ya, berarti bisa ya. Terus habis itu nanti akan dilakukan oleh profesional dia seperti bidan gitu ya. Dilakukan pemasangannya itu waktunya di bawah kulit. Nah terus Bu, pemasangan ini bisa dilepas Ibu sampai 3 sampai 5 tahun tergantung pada jumlah Ibu kapsul. Nanti Ibu tergantung Ibu memakai yang 3 kapsul atau 6 kapsul ya Bu ya. Terus itu bisa dicabut kapan aja. Terus setelah itu
bidan setelah tadi udah dikeluarin pencabutan itu, bidan itu melakukan penutupan luka di kulit dengan melakukan perban. Namun tidak dijahit ibu. Jadi nanti kalau ada pencabutan itu dilakukan perban sama bidannya. Nanti tetap bidan yang melakukan pencabutan dan pemasangan ya Bu ya. Kapan sih ibu bisa mulai? Jadi ibu bisa mulai kapan aja ya Bu ya. Apalagi ibu sekarang kan sedang mendapatkan haid ya. Ibu juga tadi sedang tidak menyusui. Ibu juga tadi sedang ibu sudah yakin ibu tidak hamil. Jadi ibu bisa menggunakan sekarang ya Bu ya. Oke. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak ibu. Kita lanjut ya Bu. Nah, ada hal yang perlu diingat nih. Jadi ini kalau misalnya ibu udah melakukan pemasangan nih nanti ini ada hal-hal yang perlu diingat. Jadi ibu harus ingat. Misalkan ibu nanti pakainya 3 kapsul nih, berarti harus 3 tahun kemudian lagi ibu harus datang lagi ke bidan untuk melakukan pencabutan atau menggunakan kontrasepsi yang lain lagi ya Bu. Terus apabila ada efek sampingnya itu mengganggu nih Bu, mengganggu aktivitas ibu seperti haid tadi itu mengganggu banget nih, ibu bisa datang nih ke klinik ini, ke PMB ini atau ke klinik terdekat ya Bu ya. Terus jika ibu ada masalah seperti haidnya itu kok lebih lama, lebih banyak nih ibu perdananya semakin banyak, terus sakit kepala yang berat, kulit dan mata kuning, terus ibu merasa kok kayaknya ada hamil gitu. Jadi ibu harus datang ke bidan ya Bu ya atau klinik terdekat ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ibu ada yang ditanyakan ibu? Tidak ada ibu. Tidak ada ya? Sudah paham ya Bu ya? Sudah Bu. Sudah ya. Apakah ibu sudah yakin ibu ingin menggunakan KB implan? Saya sudah yakin sih Bu, saya pengen pasang implan. Oh gitu. Jadi kita akan melakukan info konsen untuk penandatangan terlebih dahulu ya Bu ya, persetujuan ya Bu ya. Tanda tangan sini ya Bu. Baik, kalau gitu ibu bisa berbaring di atas bed dulu. Kita akan masuk ke pemeriksaan fisik dan saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya. Silakan ibu. Baik Bu.